Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta MPLS yang Ibu banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam kegiatan MPLS. Hanya ini MPLS tahun kedua yang merupakan PLS pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Alhamdulillah anak-anakku semua pada kesempatan ini diberikan kesehatan sehingga kita sudah berpindah dari masa-masa SMP menuju masa SMK sesuai dengan pilihan para siswa semua. Anak-anakku sekalian, sebelum berbicara tentang materi lebih lanjut, perkenalkan, nama Ibu Suherni. Kalau mengajar itu mengajar mata pelajaran kimia. Sekarang memberikan materi tentang sebagai wakase kurikulum tentang pengenalan kurikulum yang ada di SMK. Anak-anakku semuanya perlu diketahui bahwa SMK adalah jenjang yang setara dengan SMA, di mana merupakan kelanjutan dari jenjang SMP. Tentu saja ada beberapa perubahan, ada beberapa perbedaan, di mana perubahan dan perbedaan itu harus disikapi oleh semua anak didik sehingga bisa dengan senang, bisa dengan nyaman belajar di tempat yang baru, yaitu di SMK. Khusus untuk SMK Negeri 1 Japara, para siswa sudah memilih dengan berbagai kompetensi keahlian. Ada 6 kompetensi keahlian yang sudah siswa pilih sesuai dengan minat masing-masing siswa. Kompetensi keahlian yang pertama yang ada di SMK disebutnya dengan TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Yang kedua, TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Yang ketiga, TOI, Teknik Otomasi Industri. Yang keempat, Multimedia. Yang kelima, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Yang keenam, Bisnis Daring dan Pemasaran. Sesuai dengan perkembangan zaman, ada perbedaan-perbedaan dari tahun ke tahun. Perbedaan yang paling pokok di SMK yaitu kalau di SMK sesuai dengan pilihan jurusannya, maka pelajarannya juga ada yang berbeda. Kalau di SMP ada hanya pelajaran yang kalau di SMA itu disebut pelajaran umum, tapi ada ciri khas SMK-nya yaitu pelajaran kejuruan ditambah dengan kegiatan praktek kerja lingkungan, ada kegiatan kunjungan industri. Perlu menjadi pemahaman hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, tidak usah terlalu dipikirkan. Yang paling pokok pada saat sekarang, siswa belajar di mana saja harus merasa aman dan nyaman. Kalau ke sekolah itu tidak merasa tertekan, bukan merupakan suatu tekanan, tapi merupakan suatu kegiatan. Di tahun pelajaran 2021-2022, sebagai informasi, kalau di tahun pelajaran sebelumnya, di tahun pelajaran 2020 dan 2021, di SMK Japara terdapat program SMK 4 tahun untuk jurusan Teknik Otomasi Industri, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, dengan perubahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa pada saat SMK Negeri 1 Japara ditunjuk sebagai SMK Program Keunggulan yang disingkat menjadi SMKPK, maka SMKPK itu hanya melaksanakan SMK program 4 tahun, sehingga ada kemungkinan siswa di jurusan TOI yang mungkin sudah siap-siap menyiapkan mentalnya
4 tahun, tapi sehubungan dengan adanya perubahan penunjukan sebagai SMK program keunggulan, maka programnya menjadi SMK hanya 3 tahun sampai semester 6. Hal-hal yang seperti itu di mana yang berbeda dengan SMA tentu saja harus menjadi suatu kelebihan, menjadi suatu kebanggaan kita khususnya sebagai siswa yang memilih SMK, di mana kalau SMA itu ya menyiapkan peserta didiknya berbeda dengan persiapan peserta didik yang di SMK. Lulusan peserta didik di SMK dikenal dengan jargon BMW. B-nya belajar, artinya siswa lulusan SMK bisa melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi yang sama dilakukan oleh siswa SMA. Yang kedua adalah M, BMW, diulang, jargon BMW, B-nya adalah bekerja. Siswa SMK dibekali kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan jurusan yang dipilihnya, yang sesuai dengan dunia industri, bisa bekerja di industri, dunia kerja, dan dunia usaha. Oleh karena itu jargon yang B bekerja nanti kalau sudah siap-siap nanti saya itu kalau lulus itu ingin bekerja, tidak akan langsung tidak akan kuliah, berarti siapkan mentalnya, timba ilmu keterampilan-keterampilan yang diberikan sesuai dengan jurusannya sehingga begitu lulus SMK sudah siap kerja. Yang kedua adalah M, melanjutkan. Siswa SMK seperti halnya lulusan SMA dan MA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang ditawarkan yang selaras dengan bidang keahlian yang SMK programkan. Oleh karena itu, bagi para siswa yang dari awal sudah menyiapkan diri untuk melanjutkan bahwa nanti saya itu kalau sudah lulus itu tidak akan langsung bekerja, saya akan melanjutkan di SMK, akan difasilitasi supaya siswa tersebut bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan siap dengan keadaan segala sesuatunya. Yang ketiga adalah W, wirausaha. Wirausaha adalah hal yang paling sulit dilaksanakan dibandingkan dua program yang tadi. Kalau program bekerja ya kalau kita lulus tes bisa langsung bekerja. Kalau program melanjutkan, kalau kita daftar melanjutkan bisa langsung menjadi mahasiswa. Tapi wirausaha berarti diperlukan sikap mental, diperlukan kekhususan, diperlukan ilmu khusus supaya bisa berusaha. Tapi para siswa harus ingat bahwa orang yang wirausaha berapapun penghasilannya berarti akan jadi bos, bisa menggaji sendiri, bisa menggaji orang lain. Tapi kalau orang yang bekerja berapapun seberapa besarnya penghasilannya berarti hanya sebagai pekerja atau sebagai anak buah. Itu yang harus menjadi motivasi untuk siswa lulusan SMK yang berniat untuk berwirausaha pada bidang yang senang digelutinya. Selanjutnya, setelah program-program lulusan SMK tadi bisa BMW, maka yang ketiga yang akan dijelaskan saat sekarang yaitu tentang sertifikat atau dokumen-dokumen apa saja yang merupakan ciri lulusan SMK. Kalau di SMK itu, kalau lulusan SMA hanya ada satu sertifikat dalam bentuk ijazah, yang keduanya dokumennya dalam bentuk rapor. Tapi kelebihan yang ada di SMK, maka yang ke satu, kalau sudah melanjutkan selama 3 tahun, akan diperoleh rapor 6 semester sesuai dengan bidang kompetensi keahliannya. Yang kedua akan memperoleh ijazah sesuai dengan jurusan yang dimilikinya. Berarti nilai-nilai yang akan tampilnya berbeda dengan yang ada di SMA.
Yang ketiga, karena ciri khas SMK akan melaksanakan praktek kerja lapangan untuk menuju tadi ke BMW, mungkin di dunia usaha, mungkin di industri, mungkin di dunia kerja yang lain yang lebih spesifik, berarti nanti siswa lulusan SMK akan mempunyai sertifikat praktek kerja lapangan, sertifikat PKL, yang menilainya, yang memberi penilaian adalah industri di tempat PKL. Ada yang suka beruntung kalau sudah PKL, kadang-kadang langsung kalau cocok dan mumpuni soft skill-nya, karakternya bagus, disiplin, tanggung jawab, bisa bekerja sama, sering atau sebanyak 20% lulusannya sudah langsung bekerja di industri di tempat PKL-nya. Itu yang kita harapkan dari siswa-siswa lulusan SMK Negeri 1 Japara. Mudah-mudahan dari tempat PKL itu direkrut menjadi karyawan. Selanjutnya, sertifikat yang lain yang dimiliki oleh siswa SMK yaitu sertifikat kompetensi dalam bentuk uji kom. Ada yang dalam bentuk ada dua jenis sertifikat kompetensi, satu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang disebut sertifikat LSP P1, yang dikeluarkan oleh BNSP itu adalah standar yang bisa dimiliki menjadi nilai lebih kalau siswa mempunyai sertifikat dari BNSP untuk melamar pekerjaan. Yang kedua adalah sertifikat uji kompetensi yang dilaksanakan oleh industri. Diharapkan dengan berbagai bekal dokumen yang dimiliki oleh lulusan SMK, diharapkan bisa membekali peserta didik supaya menjadi peserta didik lulusan yang kompeten, yang punya bakat dan punya soft skill yang baik. Yang perlu diingatkan sekarang, karena menilai siswa itu menyangkut 3 aspek: aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap, maka pada masa SMK yang sekarang yang dikeluhkan oleh dunia industri bahwa lulusan SMK itu kurang dalam soft skill. Kalau dalam keterampilannya sudah pada umumnya sudah bagus, tapi dalam hal-hal berkomunikasi, terus dalam hal bekerja sama dengan teman, dalam hal mengemukakan pendapat, itu hal yang akan dibenahi khususnya di SMK Negeri Japara supaya dapat menyiapkan siswa-siswa seperti yang disyaratkan oleh dunia industri. Karena dunia industri itu ternyata mempermasalahkan bukan masalah kompetensi keterampilannya, tetapi yang dipermasalahkan adalah yang tadi, karakter, disebutnya dengan istilah soft skill. Kalau tadi yang dijelaskan dengan keterampilan adalah hard skill. Karena apa? Karena soft skill itu harus dilatih terus-menerus sampai menjadi kebiasaan. Jadi misalnya biasa untuk disiplin. Kalau masuk sekolahnya sudah KBM tatap muka, berarti dipersyaratkan masuknya tepat waktu sesuai aturan. Kalau jam 7 ya jam 7. Kalau akan praktek masuknya jam 8 sudah siap. Kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kepada orang lain itu tanyakan apa yang bisa dibantu. Seperti yang kita kalau ke bank lah, ke BCA begitu datang, apa yang bisa saya bantu, Bu? Nah, kalau lulusan SMK juga begitu, di tempat di mana saja berada bekerja ya harus menanyakan apa yang bisa diberikan, apa yang bisa kepada tempat kita bekerja. Yang ketiga, dalam bergotong royong, kadang-kadang atau gotong royong atau kerjasama. Kadang-kadang siswa itu kalau bekerja sendiri beres, tapi begitu oleh atasannya disuruh dikerjakan oleh satu tim, maka kadang-kadang malah jadi kacau. Nah, itu berarti kebiasaan untuk bekerja sama belum bisa diterapkan. Nah, oleh karena itu nanti ikuti meskipun ya usianya baru 15 tahun 16 tahun,
karena tuntutan lulusan SMK seperti tadi, mungkin di SMK akan menyiapkan hal-hal yang tadi untuk meningkatkan soft skill, sehingga soft skill yang disyaratkan oleh industri bisa terlaksana, bisa menjadi ciri khas lulusan SMK Negeri 1 Japara. Selanjutnya, sehubungan dengan saya sebagai Wakasek Bengkulu, tadi diinformasikan sedikit, tadi sudah ada sedikit diinformasikan bahwa pada tahun pelajaran 2021-2022 alhamdulillah SMK Negeri 1 Japara dipercaya oleh pemerintah merupakan 3 SMK negeri dari 9 SMK negeri yang ada di Kuningan yang diberi amanat untuk melaksanakan sekolah menengah kejuruan SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Berarti diharapkan dukungan dari para siswa untuk melaksanakan sehingga apa yang diamanahkan oleh pemerintah tentang SMK 1 Japara menjadi pusat keunggulan akan tercapai. Dari awal, dari misalnya dari inputnya, berarti inputnya sudah ada, siswa-siswa yang sudah mendaftar ulang ke SMK Negeri 1 Japara, prosesnya sekolah akan menyiapkan proses-proses dan cara-cara untuk mencapai supaya program unggul itu bisa terlaksana, outputnya lulusannya mempunyai kompetensi keterampilan yang optimal dan punya soft skill yang baik. Nah, hal-hal yang seperti itu tentu perlu dilatih supaya menjadi kebiasaan. Karena apa? Kalau tidak dibiasakan, yang mudah saja di rumah, begitu bangun tidur merapihkan tempat tidur, kalau tidak dibiasakan ya sampai pulang sekolah tempat tidurnya masih seperti itu. Atau habis mandi tidak menjemur anduk, mungkin sampai 5 tahun, sampai 6 tahun seperti itu. Yang menjemurnya orang tuanya saja. Hal itu sudah harus menjadi kebiasaan kita. Barangkali itu panjang lebarnya dari awal, dari mulai 1 struktur kurikulum yang di SMK yang ada program kejuruannya, 2 dokumen-dokumen yang akan dimiliki oleh siswa lulusan SMK Ibu sudah uraikan. Yang ketiga, minta partisipasi aktif dari siswa supaya amanah yang diberikan pemerintah SMK Negeri 1 Japara menjadi SMK Pusat Keunggulan dapat tercapai. Barangkali sebagai pengantar pada saat sekarang itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita berinteraksi di sekolah untuk mencapai soft skill yang tadi Ibu sebutkan, bisa berkomunikasi, bisa disiplin, dan bisa kerjasama dengan sesama teman, dengan guru, dengan TU yang ada di sekolah, sehingga dihasilkan lulusan yang mumpuni, yang disebut lulusan yang mempunyai profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Itu anak-anakku, panjang lebar, tentu sebagai orang tua selalu ingin menambahkan, tapi pada saat sekarang barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan sehingga bisa memberikan sedikit inspirasi untuk para siswa semuanya. Selamat mengikuti PLS. Barangkali ada kekurangan-kekurangan, nanti bisa kita bertemu untuk kelengkapan informasi yang ada. Sekian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.